Energi yang dirasa pun tiap lantai itu beda gitu. Ada yang seperti gimana, ada yang agak takut, ada yang nyaman, ada yang kayak deg-degan juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baru lagi syuting, Ya. kita baru lagi tag untuk video di Ngobrol Mistis karena kemarin sebetulnya banyak banget kendala. Salah satunya sakit ya. Salah satunya sakit, termasuk saya juga sakit. Jadi kita istirahat dulu. Nah jadi teman-teman, spesial di episode kali ini kita Mau ngupas tuntas ya tentang sesuatu yang ada di villa ini, yang ada di daerah Bandung namanya. Cuma kita belum tahu semuanya seperti apa, makanya kita sambil keliling-keliling ya, lihat semua lokasinya. Semoga bisa diungkap gitu dan juga dinetralisirkan ya. Gitu. Jadi memang si villa ini itu nggak beroperasi lagi Ya, pasca pandemi. Jadi benar-benar kondisinya gelap, minim pencahayaan. Jadi nanti ketika kita ambil video, mohon maaf kalau misalkan Keadaannya gelap. keadaannya kurang maksimal. Jadi kita buka satu-satu Yap. di sudut setiap ruangan ini, di setiap wilayah di villa ini. Jadi stay terus di Ngobrol Mistis. Sebelum kita mengeksplor tempat ini, jangan lupa like, Comment and subscribe di channelnya Ngobrol Mistis. Check it out. Sekarang kita coba ke lantai 3. Jadi tadi kan di bawah tuh di kolam. Sekarang kita ke lantai 3. Ini mah 2 ya? Ya. Kita ke salah satu ruangan juga ini yang ya. Itu kayak apa ya? Ternyata balkon deh kayaknya ini teh. Dulunya balkon dibikin. Ada berapa ya? 1, 2, 3 3 kamar. Jadi
Ini sebenarnya lantai 2 kan di bawah tadi Iya. di lobby. Ini lantai 2 nih. Jadi pemandangan itu ke belakang. Itu ke belakang yang kolam tadi. Nih, jadi sekarang kita bakal masuk ke salah satu ruangan yang katanya apa ya, enak gitu. Si tempatnya, si auranya pun enak. Jadi kita lihat kamar ini, ruangan ini seperti apa dalamnya, terus ada apa di dalamnya, kita cek bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi ini salah satu kamar yang apa ya, yang ada di villa, ada bukan villa, maksudnya apa ini mah? Lebih bagus ya dari sini. Lebih bagus sih dari villa. Jadi banyak kamarnya juga, kayak apa ya? Yang untuk liburan mas, staycation kayak gitu. Nah ini salah satu kamar yang ada di lantai 2 kan? Ya. Jadi memang di kamar ini kayaknya bedanya tuh pertama dari desain beda, terus peruntukannya pun spesial. Ya. Ini ya sebenarnya si pemilik tempat ini entah dia punya apa, dibilang pasukan juga bukan pasukan, jadi kayak Penjaga ya. dia semacam penjaga, terus kayak penariknya juga mungkin biar orang-orang tuh ngeh bahwa ada tempat ini di sini gitu. Nah ini salah satu kamar yang dipakai untuk salah satu yang dimaksud tadi. Jadi kamar ini khusus untuk menyimpan salah satu penjaga yang punya tempat ini gitu. Dari tadi apa ya, kebayang gitu, ini sih ada satu tempat yang bentuknya tuh kayak mirip-mirip rumah Belanda dulu, tapi di mana gitu. Dan itu belum kebayang. Ternyata pas tadi di sini, oh ternyata ini tempatnya. Dan sosoknya pun yang suka dilihat di bawah tadi Jo, Yang di lobi ya. yang di lobi tadi ada di sini gitu. Nah kamu Jo, Gimana? rasanya gimana Jo? Terus kamu ngeliat apa tadi? Untuk dari segi kamar ya, sebenarnya ini yang paling nyaman. Cuma tadi ada sedikit kejadian waktu ke WC tadi, ada kepergok dikit. Tapi nggak apa-apa, aku nggak sengaja sebenarnya. Memang nggak ngeganggu, cuma tadi nggak sengaja ketemu ya, kelihat gitu. Tapi ya udahlah gitu. Terus untuk apa ya, jadi tiap lantai itu punya ciri khas masing-masing ternyata menurut aku. Di lantai bawah ciri khasnya berbeda dengan yang lantai 2 gitu, karena peruntukannya juga mungkin beda ya gitu. Terus dari segi penduduk ya yang mendiami di sininya pun tiap lantai pun berbeda. Jadi energi yang dirasa pun tiap lantai itu beda gitu. Ada yang seperti gimana, ada yang agak takut, ada yang nyaman, ada yang kayak deg-degan juga gitu.
tiap lantai itu. Tapi sejauh ini nggak berbahaya, nggak sampai ke mengganggu gitu ya, karena rata-rata ya penduduk di sini memang menjaga juga gitu. Mereka diam di sini pun mereka menjaga tempat ini juga gitu. Jadi memang seperti itu yang dirasakan sama Ijo. Kita cek ke lantai berikutnya. Yuk cek it out. Ini jadi sekarang kita ada di lantai 3. Di lantai ini cuman gini doang sih. Ada 1-2 kamar. Ini menghadap ke balkon. Kan kayak saya ya, tapi tiba-tiba di tengah kayak dipikir aku itu kan selama di awan pasti keruh ya, gelap gitu. Nah di tengah teh juga yang kaki nanti yang sebelah di Najaro Cai. jika air mau masuk ke dulu terus dalam teh memang si ikan koi itu nggak nambah Tewas. dalam bawah hampir seminggu lah langsung. Ini kondisi dapurnya sebenarnya masih fungsional nih. Kalau dari kondisi dapur ya masih layak pakai banget gitu. Cuma kan memang sudah ditinggalkan, jadi kondisinya agak kotor-kotor gini. Tapi masih fungsional gitu. Jadi gitu teman-teman, setelah kita keliling-keliling di setiap lantai yang ada di villa ini, jadi kita ambil kesimpulan bahwa apa ya, jadi memang ini hanya menurut pendapat saya pribadi, si pemilik tempat ini punya apa ya, punya peliharaan tapi makhluk gaib juga. Tapi fungsinya tidak untuk mencelakakan orang lain atau tamu yang menginap di sini. Mungkin tujuannya hanya untuk membuat si tempat ini tuh ramai. Di setiap lantai yang tadi Ijo bilang memang diperuntukkan masing-masing, jadi fungsinya pun beda. Yang mencekam memang di lantai yang bawah tadi kan, yang di area apa namanya ya, kolam renang. Di area itu memang beda lah. Setelah kita naik ke atas ke lantai 2, lantai 3, itu tuh malah justru lebih nyaman gitu, enak banget gitu. Cuman ya sayangnya tempat ini lagi tidak beroperasi karena beban operasional yang besar. Mungkin nanti setelah tempat ini beroperasi kembali, kita coba menginap di sini ya. Jadi kita tahu 24 jam yang terjadi di tempat ini apa aja, dan kita bisa mengeksplor tempat ini lebih jauh. Nah, menurut kamu Jo, gimana? Jadi kalau menurut Ijo garis besarnya adalah jangan takut kalau menginap di sini, soalnya sebenarnya nggak berbahaya sama sekali, nggak ada Tidak menakutkan juga. Ya, bukan ada gangguan dari makhluk gaib, bukan disengaja oleh makhluk gaib tersebut gitu. Jadi lebih ke ya mungkin namanya tiap bangunan ya, tiap bangunan pasti ada makhluk gaibnya, pasti ada jinnya. Mungkin itu nggak sengaja ketemu atau gimana, atau memang karena sedang tidak beroperasi jadi lebih mencekam. Tapi intinya untuk apa ya, untuk suasana, untuk kenyamanan, untuk keamanan ya aman gitu, enak.
untuk tempat ini gitu ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan soal gangguan gaib ya yang ada di sini ya gitu. Dan apa ya, bener tadi kata A juga, yang tiap lantai itu memang berbeda dan makin atas makin nyaman, lantainya makin enak, serius. Termasuk tadi kamar yang paling nyaman Itu enak banget, asli itu nyaman banget. Dan mungkin kalau misalnya nanti beroperasi kita bakal nginep di sini juga ya. kita cobain nginep di sini Asli loh, jadi pengen lo nginep di sini, serius. gitu. Paling gitu dulu teman-teman di episode kali ini. Saksikan terus channel Ngobrol Mistis di episode berikutnya. Sampai bertemu lagi dengan kita. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.